Ibu-ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir. Kondisi sekolah kita hari ini memerlukan perhatian bersama. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat 3 masalah yang akan kita bahas. Yang pertama, ketegasan guru. Yang kedua, pelaksanaan program pembinaan. Dan juga keterlibatan orang tua. Saya tidak ingin memutuskan sendiri. Saya berharap melalui rapat ini kita bisa berdiskusi dan menemukan solusi bersama. Yang pertama mengenai guru kurang tegas. Saya persilakan wakil kepala sekolah untuk menyampaikan pandangannya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Dari pengamatan saya terkait permasalahan yang pertama, ya, guru kurang tegas. Ini dari pengamatan saya di lapangan itu ternyata banyak sekali guru yang ragu untuk menegur siswa karena mungkin takut dianggap terlalu tegas ataupun terlalu kasar. Akibatnya itu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dibiarkan dan siswa itu merasa tidak ada konsekuensi yang jelas sehingga pelanggaran itu akan terus terulang seperti itu, Bapak. Jadi menurut Ibu apa langkah yang paling realistis untuk mengatasi masalah tersebut? Untuk permasalahan kali ini saya mengusulkan adanya standar respon guru terhadap pelanggaran siswa. Jadi semua guru itu memiliki respon yang sama terhadap pelanggaran, tidak ada yang terlalu tegas dan tidak ada yang terlalu longgar. Baik, usulan yang baik. Apakah Ibu dari BK mempunyai tambahan, ingin menambahkan? Ya, saya setuju dengan pendapat Ibu Wakil Kepala Sekolah. Dengan standar yang jelas, guru akan lebih percaya diri dalam meningkatkan kedisiplinan di kelas maupun di sekolah. Dan siswa juga lebih memahami batasan yang berlaku. Baik, kita lanjut ke masalah yang kedua, yaitu program pembinaan yang belum berjalan optimal. Silakan dari Ibu BK terlebih dahulu. Terima kasih Pak. Dari sisi BK, banyak siswa yang sering melanggar aturan ternyata karena memiliki masalah di rumah. Jika hanya diberikan sanksi tanpa pembinaan lebih lanjut, takutnya perubahan perilaku siswa ini tidak akan bertahan lama. Saya setuju pembinaan itu penting, Bu. Namun jika guru di kelas itu tidak tegas dan tidak bisa diajak kerjasama, apakah pelanggaran yang akan terjadi itu tidak membuat BK kewalahan? Iya, tentu saja. Tapi jika semua siswa bermasalah langsung diserahkan ke BK, tentunya hal ini tidak akan efektif. Mengingat pembinaan adalah tanggung jawab semua guru, bukan hanya BK. Baik, saya memahami kedua pendapat ini. Kita tidak perlu saling menyalahkan, justru dari perbedaan pandangan ini kita bisa menemukan solusi yang seimbang. Bagaimana jika setiap pelanggaran siswa ditangani 2 arah? Yang pertama, tetap ada konsekuensi di sekolah, dan yang kedua juga ada pembinaan dari BK. Menurut saya itu solusi yang adil dan realistis, Pak. Ya, saya setuju. Dengan begitu pembinaan bisa berjalan tanpa menghilangkan ketegasan. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu keterlibatan orang tua. Masalah bagaimana pandangan Ibu dari BK mengenai masalah ini? Iya, banyak sekali orang tua yang sulit diajak kerjasama, Pak, Bu. Biasanya komunikasi baru terjalin kalau ada masalah di siswanya. Padahal kan dukungan orang tua ini sangat penting ya sekarang. Iya, saya setuju. Karena selama ini mungkin banyak orang tua yang cenderung menyerahkan anaknya itu sepenuhnya di sekolah, seperti itu. Jadi solusi apa yang bisa kita lakukan bersama? Nah, dari sisi konseling mengusulkan komunikasi rutin dengan orang tua, tidak hanya saat ada pelanggaran, dan juga mengaktifkan kembali program home visit. Ya, itu langkah yang baik, Bu. Dengan begitu mungkin orang tua dapat merasa dilibatkan ya, dan bukan untuk disalahkan. Baik, saya akan menyimpulkan hasil musyawarah kita. Yang pertama, guru menerapkan disiplin secara konsisten melalui standar respon bersama. Kedua, proses pembinaan dan konseling oleh BK diaktifkan kembali, dan orang tua dilibatkan melalui komunikasi rutin dan home visit. Apakah ibu-ibu setuju mengenai keputusan ini? Saya sepakat, Pak. Saya juga sepakat, Pak. Iya, dan saya juga mengusulkan, Pak, untuk kebijakan kali ini itu bisa dievaluasi setiap bulan agar kita itu tahu untuk setiap program itu apakah ada perkembangannya dan apakah ada yang perlu ditingkatkan. Iya, betul sekali. Saya juga izin menambahkan, Pak. Saat kebijakan ini disampaikan ke siswa, lebih baik kita tekankan bahwa ini bukan hukuman, tetapi bentuk kepedulian dari kita. Baik, usulan yang baik. Kita tidak hanya membuat aturan, tetapi juga membangun kepercayaan. Keputusan ini kita ambil bersama dan akan kita jalankan bersama. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu-ibu sekalian.
Terima Ya, kasih. terima kasih juga Bapak. Bapak.